Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tema kita pagi ini insyaallah berkaitan dengan hal-hal yang menghalangi thalabul ilmi atau penghalang menuntut ilmu. Jadi penghalang menuntut ilmu atau hal-hal yang bisa menghalangi atau bisa mengganggu, juga bahkan bisa merusak kegiatan thalabul ilmi. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena thalabul ilmi ini perlu pendukung supaya bisa berhasil, dan thalabul ilmi juga perlu hal-hal yang bisa mengganggu itu dihilangkan supaya hasilnya bisa lebih baik. Misalnya gini, kalau kita mau belajar terlalu banyak suara itu kan mengganggu. Nah, suara itu dihilangkan atau cari tempat lain yang tenang. Kalau kita belajar kira-kira terlalu banyak gambar yang mengganggu, berarti gambarnya dihapus, ditutup, atau kita cari tempat yang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Coba kalau santri perhatikan. Sekarang kalau kita berada di pinggir sebelah kanan atau sebelah kiri, ya, ini maksudnya sebelah kanan Anda, sebelah kiri antum. Kalau berada di depan tembok, kemudian menambah hafalan atau murojaah, akan lebih mudah konsentrasi kalau temboknya seperti ini, putih, polos, ketimbang kalau temboknya banyak gambarnya. Kalau banyak gambar kan bisa jadi pada saat buka terus lihat gambar malah mikirnya ke gambar yang ada. Kalau gambarnya misalnya gambar masjid, tapi gambar masjidnya ini kok agak miring gitu, terus lalu lihat kok nggak pas ini, lalu malah mikir gambarnya. Kalau polos itu kita nggak mikir apa-apa. Nah, itu contoh kenapa kita masuk ke bahasan ini. Tentu bahasannya bukan hanya berkaitan dengan gambar, tapi intinya kita membahas ini, kita ingin belajar kita ini tidak banyak gangguan dan hasilnya bisa lebih baik. Itu intinya. Jadi kita ingin hasil belajar kita ini bisa kita dapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Nah, apa saja yang bisa mengganggu kita akan sebutkan dalam bentuk poin-poinnya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dimulai dari yang pertama. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya al-mu'awwiqat fi thalabil ilmi. Hal-hal yang bisa menghalangi dalam thalabul ilmi, hal yang bisa mengganggu, bisa menjadi penghalang, bisa menjadi bahkan merusak thalabul ilmi kita. Nah, apa saja yang bisa mengganggu ini? Yang pertama, nomor 1, fasadun niyah, niatnya rusak. Niatnya rusak. Fasadun niyah, niatnya rusak. Maksudnya apa? Niatnya bukan karena Allah SWT. Misalnya niatnya ingin gimana dengan belajar itu jadi terkenal. Misalnya ngapal Quran, kemudian hafalannya bisa mutqin, suaranya bagus, nanti bikin channel di YouTube, akun Instagram, lalu sering ngerekam, viral. Nah, ini rusak. Ini rusak niatnya. Jadi inginnya apa? Tujuannya supaya viral. Tapi bukan berarti seperti tadi misalnya sedang tasmi direkam itu nggak boleh, bukan nggak boleh,
Itu beda lagi. Makanya kalau ingin menjaga niat seperti ini, salah satu caranya justru kalau menggunakan akunnya lembaga atau channelnya lembaga. Karena apa? Karena yang ngerekam orang lain, yang sibuk juga sibuk merekamnya orang lain, dan kalau kemudian nanti dikenal, yang dikenal ada person dan lembaganya. Niat untuk mempopulerkan diri bisa lebih teredam atau terkurangi karena tidak menggunakan akun pribadi. Tapi kalau akun pribadi, orang taunya namanya, ya nama yang muncul misalnya jihad, ya. Kan orang kenal semua, jadi bukan cuma pondoknya, tapi bisa se-Indonesia kenal semua karena sering update status atau sering buat rekam. Nah, jadi ini yang pertama, niatnya harus diluruskan. Hadisnya jelas, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi usahakan niatnya diluruskan, jangan sampai niatnya macam-macam. Ada yang niatnya ingin mendapatkan kekayaan, ada yang niatnya ingin mendapatkan jabatan, ada yang niatnya ingin, pokoknya semua niat duniawi. Nah, terus niat yang benar apa? Niat yang benar ini kita belajar karena niatnya ingin menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita dan dari orang lain. Nah, jadi niat yang ikhlas itu dalam talabul ilmi ada dua hal. Yang pertama, diniatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan dari diri sendiri. Yang pertama, diniatkan menghilangkan ketidaktahuan atau menghilangkan kebodohan, menghilangkan kejahilan dari diri sendiri. Jadi sekarang dengan kita ngaji, kita jadi tahu, mulai dari tahu cara membacanya, kemudian kita jadi tahu ada hukum-hukum tajwid yang terkait dengannya, kita jadi tahu maknanya, kita jadi tahu tafsirnya, kita jadi tahu banyak yang kita bisa ketahui. Nah, ini yang pertama. Jadi ikhlas itu atau niat yang benar itu bentuknya yang pertama niatkan, menginginkan supaya bisa menghapus ketidaktahuan dari diri sendiri, menghilangkan ketidaktahuan dari diri sendiri. Yang kedua, menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Jadi sama dengan yang pertama, cuma bedanya kalau yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang lain. Nah, maksudnya gimana? Jadi nanti ke depan diniatkan bahwa belajarnya ini, ngajinya ini, termasuk menghafal Qur'annya ini, diniatkan nanti untuk membantu orang lain yang nggak ngerti. Berarti nanti kalau udah selesai gimana? Nggak perlu nunggu selesai. Liburan pun bisa dimanfaatkan untuk ngajari orang lain. Ada yang belum bisa baca Quran, diajari. Ada yang ingin menghafal Quran, dibantu, ditemani, dibimbing. Karena kita punya pengalaman menghafal. Misalnya kita punya pengalaman menghafal itu seperti kutab yang ada di beberapa negara di Timur Tengah. Metode menghafal kutab di Timur Tengah itu menghafalnya dengan thariqah tanazuliyah, dengan metode menghafal dari belakang. Jadi setelah Al-Fatihah ke An-Nas, lalu kemudian bergeser terus, jadi dari belakang ke depan. Itu ada yang modelnya seperti itu. Di tempat yang lain ada yang modelnya beda lagi. Semuanya targetnya sama, targetnya selesai 30 juz. Cuma mau dari depan, kemudian urut sampai ke belakang, atau dari depan ke belakang, kemudian setelah itu ke depan, baru urut, atau seperti apa, itu metodenya beda-beda. Tapi semuanya targetnya apa? Sama, 30 juz.
Nanti kita bisa cerita sama orang, kalau saya dulu menghafalnya caranya begini. Nah, terus kemudian cara menghafal per ayat. Ada yang caranya begini, ada yang caranya dibaca dulu dan dilihat dulu berulang-ulang sampai 40 kali. Ada yang modelnya 100 kali. Ada yang modelnya sekian kali. Pokoknya punya cara masing-masing. Setelah itu nanti baru menghafal. Nah, itu bisa diceritakan kepada orang. Itulah yang dinamakan tadi yang nomor 2. Supaya orang tahu. Karena bisa jadi orang ingin menghafal itu nggak tahu caranya. Ada orang ingin menghafal Quran, nggak tahu cara menghafal Quran. Ada orang yang menghafal hadis, nggak tahu cara menghafal hadis. Kalau menghafal hadis itu mulai dari mana? Jadi kalau kita dengar ada orang hafal Kutubus Sittah, itu bukan menghafal Sahih Bukhari sampai selesai, menghafal Sahih Muslim sampai selesai, menghafal Sunan Abi Daud sampai selesai. Ternyata ada yang menghafalnya dengan cara menghafal Sahih Bukhari, kemudian menghafal tambahan Sahih Muslim terhadap Sahih Bukhari. Jadi yang sama nggak perlu dihafal lagi karena sudah ada hadis yang sama di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, nggak perlu dihafal lagi. Oh gitu tuh caranya. Setelah menghafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sahihain, menghafal Sunan Abi Daudnya apa? Menghafal dari kitab Ziyadat Sunan Abi Daud ala Sahihain, tambahan-tambahannya Sunan Abi Daud terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah itu kan contoh sederhana. Jadi itu namanya caranya, strateginya. Sampai akhirnya hafal selesai Kutubus Sittah. Nah ada yang modelnya seperti itu. Nah apakah ini dikatakan hafal? Ya dikatakan hafal karena semua hadisnya yang ada di Kutubus Sittah sudah dihafal semua. Nanti yang terulang antara yang terdapat di Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim cukup ngapalnya sekali karena hadisnya sama. Innamal a'malu binniyat ada di Sahih Bukhari, tapi juga ada di Sahih Muslim dan ada di kitab yang lain. Ngapalnya cuma sekali aja, nggak perlu berulang-ulang nanti dihafal lagi di tempat-tempat yang lain. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi yang menghalangi orang dalam menuntut ilmu yang pertama apa? Niatnya yang rusak. Dan niat yang benar itu ada 2 hal tadi, menghilangkan ketidaktahuan dari diri sendiri dan menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Nah ini sekaligus mengingatkan untuk para santri, kalau dengan nomor 1 tadi menghilangkan ketidaktahuan dari diri sendiri, kalau belajar itu jangan terpaku atau jangan terjebak pada pelajaran yang ada di kelas atau pelajaran yang ada di masjid. Itu yang diajarkan oleh Ustaz. Kalau memang kita nggak tahu, kita boleh bertanya dan bisa jadi itu lebih mendesak ketimbang pelajaran yang ada. Misalnya kebetulan kita mau sholat duha, tapi pas bulan udah jam 11:30, ini masih boleh nggak? Kalau nggak ngerti tanyakan. Nah itu contoh mendesak. Karena apa? Karena kita mau ngerjakan, sementara pelajarannya belum sampai pelajaran sholat duha. Pelajarannya baru babnya wudhu, kemudian tayamum, lalu mandi, belum masuk ke bahasan sholat. Nah karena kita ingin menghilangkan ketidaktahuan, gimana caranya? Ya belajar. Belajarnya dengan cara apa? Bisa baca, bisa tanya. Itu cara belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang merusak thalabul ilmi kita. Yang kedua, tadi yang pertama merusak niatnya. Niatnya ingin kaya, niatnya ingin ini, ingin itu yang pertama. Yang kedua, yang diistilahkan oleh para ulama hubbus syuhrah. Hubbus syuhrah itu terjemahnya suka ketenaran, suka popularitas. Ini nomor 2. Hubbus syuhrah. Jadi senang dikenal oleh orang lain. Jadi senang tampil, senang dikenal oleh orang lain supaya orang lain tahu oh dia hebat, dia pintar, atau kelebihan-kelebihan yang lain. Nah ini penyakit yang kedua. Dan untuk mengingatkan hal ini ada sebuah hadis. Hadis ini coba bacakan
Dan hadis ini kalau antum sekalian perhatikan, bulan lalu sempat disampaikan oleh Syekh Muhammad Munkid. Masih ingat ya? Syekh Muhammad Munkid bulan lalu kan dia? Tanggal berapa beliau ngisi? Ada yang nulis gak di catatannya? Nah, ini sekaligus dibiasakan santri kalau nulis catatan seperti ini, dibiasakan ditulis hari dan tanggalnya. Tanggal 15, hari Sabtu tanggal 15 ya. 15 apa? Januari ya, harinya hari Sabtu. Jadi itu bertepatan dengan jadwal ngajian bulanan kita. Dan kita kedatangan tamu Syekh Muhammad Munkid ini. Beliau salah seorang syekh yang aslinya dari Halab. Halab itu di Suriah. Kemudian beliau sejak usia 1 tahun sudah tinggal di kota Madinah. Jadi TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai S3-nya, doktornya di Madinah. Jadi beliau banyak tinggal di kota Madinah ketimbang di Halabnya, di Suriah. Dan beliau pernah menjadi pengajar di Ma'had Al-Haram. Jadi Masjid Nabawi itu punya lembaga pendidikan. Ada pendidikan yang formal dan yang tidak formal. Pendidikan yang formalnya ada tingkatnya SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, beliau ngajar sampai yang perguruan tinggi. Bahkan ada yang perguruan tingginya tuh levelnya kira-kira selevel S2-nya. Nah, beliau pernah menjadi pengajar di Masjid Nabawi untuk program itu. Nama ma'hadnya Ma'hadul Haram. Biasanya diteruskan Ma'hadul Haram An-Nabawi. Kalau di Mekah Ma'hadul Haram Al-Makki. Biasa disebut Ma'hadul Haram, orang langsung paham. Kalau di Mekah Ma'hadul Haram berarti di Masjidil Haram. Kalau di Madinah Ma'hadul Haram berarti di Masjid Nabawi. Karena Haramain, Mekah dan Madinah. Nah, bulan lalu beliau sempat menyampaikan dan membacakan hadis. Anda coba bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi salasatun. 3 orang yang pertama kali diselesaikan urusannya pada hari kiamat adalah yang pertama, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'ana. Nah ini, wa qara'al Qur'ana, dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, kemudian didatangkan, dihadirkan di hadapan Allah SWT. Fa arrafahu ni'amahu, fa arafaha, lalu dia diingatkan, dikenalkan dengan nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Nikmatnya macam-macam dan dia pun mengakuinya. Jadi orang ini belajar ilmu, mengajarkan, baca Quran, menghafal Quran. Kemudian bukan hanya itu, sampai juga bahkan mungkin sudah sampai dikatakan sebagai qari Quran, mengajar Quran. Lalu ketika di hadapan Allah SWT disebutkan, dikasih nikmat, kan bukankah kamu sudah pernah dapat nikmat ini, nikmat itu, ditunjukkan macam-macam. Dia mengatakan dan mengakui iya. Nah, kemudian dia menjawabnya begini, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Saya belajar ilmu ini dan saya mengajarkan ilmu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya membaca Al-Qur'an ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngakunya dia belajar, terus kemudian membaca Quran, menghafal Quran karena Allah. Ngakunya begitu. Coba lihat lanjutan hadisnya. Qala, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong.
walakinnaka ta'allamtal ilma, tapi kamu ini belajar ilmu, liyuqala alimun, supaya dikatakan sebagai alim. Wa qara'ta fil qur'ana, dan kamu membaca Al-Qur'an karenaku, karena Allah, liyuqala huwa qari'un, supaya dikatakan bahwa dia adalah seorang qari. Jadi supaya dikatakan sebagai seorang qari. Faqad qila, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia, tenar, terkenal, bahkan kalau perlu diundang kemana-mana untuk ngaji. Kalau pas ada acara diundang untuk membaca Al-Quran, dan itu sudah didapatkan di dunia, sudah didapatkan di dunia. Tsumma umira bihi, kemudian dia, Allah perintahkan kepada malaikat supaya orang ini dibawa, fasuhiba ala wajhihi, kemudian diseret. Dan cara diseretnya apa? Bukan diseret tangannya, tapi diseret kepalanya di bawah. Kepalanya di bawah, kemudian diseret, kemudian apa? Hatta ulqiya finnar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Jadi diseret, dan ini jelas menunjukkan dengan bentuk penghinaan terhadap orang tersebut. Sekarang kalau yang namanya nyeret ya, diseret itu, kalaupun diseretnya posisinya berdiri, itu sudah bentuk penghinaan. Kalau ada orang diseret dan diseretnya posisinya berdiri, kakinya tetap di bawah, kepalanya tetap di atas, diseret, itu sudah bentuk penghinaan terhadap orang itu. Apalagi kalau posisinya kepala di bawah, kaki di atas. Kemudian setelah itu dilemparkan ke neraka, dan yang nyeret malaikat, kemudian bawahnya alasnya tuh nggak seperti ini kan. Jadi kalau diseret kepalanya di bawah, kaki di atas, dan seperti ini sudah bentuk penghinaan terhadap orang tersebut dan menyakitkan. Apalagi kalau bawahnya nggak pakai keramik, tapi bawahnya apa? Bebatuan, batunya keras. Jadi sebelum masuk neraka aja udah sakit. Makanya neraka itu semuanya isinya yang menyakitkan dari dua sisi, fisiknya dan yang kedua batinnya. Karena apa? Karena orangnya disiksa secara fisik dan disiksa secara batin. Ya, ya ini yang kedua. Jadi ini yang disampaikan pada bulan lalu. Kemudian dalam hadis yang lain, ini kita tambahkan hadis. Kalau yang hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim, seperti yang disampaikan oleh Syekh mungkin pada bulan lalu. Tapi yang disampaikan karena ini poinnya sama, hadisnya sama. Kemudian ada hadis yang lain. Hadis yang lain bunyinya, ya na'ayal arab, akhwafu ma akhwafu alaikum. Nih Nabi SAW menyatakan, sesuatu yang paling saya takutkan dari kalian, sesuatu yang paling saya takutkan dari kalian adalah asyirku, kesyirikan, wasyahwatul khafiyah. Syahwatul khafiyah itu syahwat yang tersembunyi, yaitu apa? Ingin terkenal, ingin populer, ingin viral. Makanya setiap ada kesempatan untuk bisa viral itu dia pikirin gimana caranya biar cepat viral, cepat terkenal. Dan seneng kalau ada orang ngasih jempol di akunnya. Wah, yang ngasih jempol banyak, penontonnya ribuan, senang. Tapi begitu jempolnya pindah ke bawah, sedih. Nah, ini karena apa? Karena targetnya ingin terkenal. Ya. Ini yang kedua. Ini penghalang dalam menuntut ilmu. Maka kalau ingin menuntut ilmu kita ini lancar, baik, bersihkan hati kita dari niatan untuk jadi terkenal. Yang ketiga, menyia-nyiakan kesempatan
hadir di majelis ilmu atau di halaqah ilmu. Jadi gini, ketika ada kesempatan belajar, ada kesempatan bisa hadir, ada kesempatan bisa duduk dan menyimak, tidak dimanfaatkan. Tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang bisa menjadi penyebab ilmu itu tidak bisa dapatkan. Gimana cara menyia-nyiakan? Macam-macam. Ada yang bentuk menyia-nyiakannya, sebenarnya majelisnya bisa dihadiri, tapi nggak hadir. Atau hadir tapi nggak sambil serius menyimak dan mendengar. Karena apa? Karena sibuk dengan yang lain. Padahal bisa dihadiri. Karena begini, ada ungkapan di kalangan para ulama, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Jadi artinya apa? Kita yang datang ke majelis, kita yang mendatangi halaqah, kita yang mendatangi, jadi bukan majelisnya yang mendatangi kita, bukan ustadznya yang mendatangi kita, tapi kita yang mendatangi. Nah, semangat ini harus kita hadirkan. Kalau ada kesempatan hadir. Nah, termasuk juga dibiasakan kalau hadir di majelis, diusahakan mengisi soft yang terdepan terlebih dahulu. Jadi bukan justru malah milih yang paling belakang. Apalagi milih paling belakang, kemudian cari tempat yang kira-kira aman, nggak terlalu kelihatan dari pemateri sehingga kalau ngantuk nggak ketahuan. Dipilih yang posisinya aman ya. Jadi posisi menentukan titik-titik. Nah, kenapa? Karena itu tadi bisa jadi memang niatnya bukan untuk niatnya bukan untuk belajar. Ya, itu yang ke berapa? 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat, banyak beralasan dengan kesibukan. Banyak beralasan dengan kesibukan. Jadi mau diminta begini, ada kegiatan, ada kesibukan, ada, sebetulnya kalau dicari kesibukannya masih bisa digeser, masih bisa dialihkan, masih bisa disempatkan. Contohnya gini misalnya, ini pas ada kesempatan belajar, tapi pas mau nyuci baju, kan nyuci baju bisa ditunda. Artinya nyuci baju bisa mundur sedikit atau maju sedikit, atau nanti dikerjakan sebagian kemudian nanti diselesaikan lagi. Dulu ini kisahnya, salah satu kisah dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ada beberapa imam, mereka ini sehari dari sejak pagi sampai malam sibuk hadir di majelis ilmu. Pindah dari satu majelis ke majelis yang lain, terus pindah lagi ke majelis yang lain. Suatu ketika ada majelis yang gurunya tidak hadir, berhalangan. Akhirnya apa? Pulang. Lewat pasar. Di pasar lihat yang jualan ikan, terus beli. Ya, beli, yang harapan nanti bisa dimasak. Saya beli, terus kemudian pulang sampai di tempat, lalu kemudian persiapan hadir di majelis berikutnya. Akhirnya berangkat lagi. Ikan itu katanya sampai 2 hari atau 3 hari nggak sempat dimasak. Ya, karena apa? Karena sibuk dengan hadir di majelis-majelis yang begitu banyak dan selalu menyempatkan, meluangkan. Dan inilah sebenarnya cirinya penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu waktunya lebih sibuk untuk ilmunya ketimbang untuk yang lain. Perhatiannya lebih sibuk untuk ilmu ketimbang yang lain. Maka ini kalau santri mulai belajar, apa-apa yang ada ini, lalu yang dipikirkan, yang dilihat, harus dilatih fokusnya kepada ilmu yang sedang dipelajari. Jadi sekarang misalnya gini, kalau yang namanya menuntut ilmu itu perlu alat tulis. Memastikan alat tulisnya berfungsi dengan baik.
Kemudian karena kita menghafal Quran, berarti pastikan mushafnya ada. Mushafnya bisa digunakan. Mushafnya baik. Artinya bukan dalam kondisi rusak, ada sebagian halaman yang sobek atau yang lain. Kemudian kira-kira alat apa lagi yang membantu dalam proses belajarnya? Termasuk kalau ada waktu-waktu luang yang kira-kira bisa digunakan untuk menuntut ilmu, dimanfaatkan. Bayangkan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Ini seorang ulama besar. Beliau itu sampai akhir hayatnya ternyata ketahuan di salah satu lipatan pakaiannya ada kertas kecil isinya atrafil hadis. Atrafil hadis itu bagian awalnya hadis. Tujuannya apa? Untuk murojaah, untuk mengulang. Jadi baca bagian depannya, nanti untuk tahu berikutnya. Nah, dulu belum ada handphone, belum ada alat-alat seperti sekarang. Sekarang enaknya luar biasa. Tadi masalahnya nggak dibuka juga. Sekarang orang ada aplikasi Quran, ada aplikasi hadis, bahkan sekarang ini ada aplikasi namanya Hifdzul Mutun. Hifdzul Mutun itu aplikasi isinya matan-matan. Ada matan akidah, matan fikih, dan matan fikihnya fikih 4 mazhab. Kemudian matan macam-macam lah cabang ilmu yang begitu banyak. Matan itu kemudian lengkap. Kalau kita mau buka, kita bisa buka. Kemudian ada menu kalau kita mau dengarkan. Kalau kita mau dengarkan, bahkan ada menunya mau murojaah per hari berapa baris. Jadi misalnya gini, Anda sekarang mau menghafal Baikuniyah. Kebetulan misalnya Anda belum hafal Baikuniyah. Itu sehari Anda mau menghafalnya 2 baris. Kemudian masing-masing diulang sebanyak 20 kali. Nanti bisa diatur. Jadi setiap hari itu dengarnya cuma 2 bait dan diulang sampai 20 kali. Karena anak biasanya 20 kali. Yang lain mungkin 30 kali. Satu hari mungkin cuma 10 kali. Kita beda-beda, nanti diatur. Ya, diatur sendiri-sendiri, dan dengan cara itu bisa cepat apa? Cepat hafal. Nah, tapi sayangnya kadang-kadang tidak dimanfaatkan. Karena sekarang udah enak, matanya sudah langsung tinggal buka. Dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri harus pakai kertas. Harus pakai kertas itu, kertas kecil, isinya catatan-catatan. Ya. Kalau sekarang tuh sampai udah ada yang jual buku notes kecil. Kayak gitu ya, buku notes kecil yang bisa dimasukkan ke kantong. Misalnya kalau kita mau menghafal mufradat, kan tinggal buka, kemudian nanti buka lagi. Dan ada beberapa kosakata atau ada beberapa mufradat itu yang memang caranya sering-sering buka. Kalau sering buka, cepat hafal. Imam Bukhari itu mengatakan, ketika ditanya, apa rahasianya Anda ini bisa punya hafalan sekuat ini? Kan kita tahu Imam Bukhari itu hafalannya luar biasa. Hafalan hadisnya lebih dari 300.000 hadis. Dan hafalnya itu lengkap dengan sanadnya. Nah, ketika ditanya, beliau menjawabnya mudawamatun nazar, sering-sering lihat. Kalau sering lihat begini, nanti lama-lama apa? Posisinya sampai hafal, bukan cuma hafal tulisannya sampai posisinya. Oh, ini di baris kedua, sebelah kiri, sebelah kanan, halaman sekian. Itu karena sering. Kalau sering kan lama-lama hafal. Nah, berapa kalinya ya macam-macam. Makanya ada ulama yang sampai buka Sahih Muslim itu beliau baca 30 kali, sehingga beliau sangat menguasai. Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa kok luar biasa Fathul Barinya, syarah Sahih Bukhari? Kenapa? Karena beliau mengulang Sahih Bukhari puluhan kali, dibaca dari awal sampai akhir, baca lagi dari awal sampai akhir, baca lagi dari awal sampai akhir. Akhirnya bukan cuma hafal, tapi juga paham dan tahu, oh ini hadis ini terulang lagi di sana, di sini, karena saking seringnya. Ya. Jadi itu yang keempat. Yang keempat tadi apa? Yang banyak beralasan dengan
kesibukan. Yang kelima, menyia-nyiakan masa muda. Jadi belajar itu kalau mumpung masih muda, manfaatkan dengan sebaik. Seperti sekarang ini para santri kelas 1, kelas 2, kelas 7, kelas 8 ya. Antum bisa menyebut kelas 1, kelas 2 apa? 7, 8 atau kelas berapa? 1, 2 ya, gitu ya. Bukan kelas 7, kelas 8 ya. Ini kan tiap tempat punya kebiasaan sendiri-sendiri. Maksudnya sama, cuma ini persoalan kebiasaan. Sama dengan kalau ada yang kami nggak pakai itu, nggak pakai kelas 1 dan nggak pakai kelas 7, tapi pakai bahasa Arab. Ya boleh juga. Nah, jadi belajar di usia kelas 1, kelas 2 ini kesempatan yang sangat baik untuk menanamkan ilmu sampai tertanam kuat. Ini yang sering diistilahkan dengan mengukir di atas batu. Maka usahakan apa yang sekarang dipelajari sering-sering diulang, selain juga dipahami dengan baik. Karena yang dipelajari sekarang itu bisa nanti tersimpan kuat sampai kapan? Sampai nanti ketika sudah berusia 40 tahun, 50 tahun. Kalau ditanam dengan kuat. Anak sampai sekarang masih hafal ayat yang anak hafal tahun 1987. Waktu itu ustadznya tempat untuk nyetorkan hafalan itu memulai minta menghafal itu bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi dari ayat puluhan di surat Al-Baqarah. Itu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Dari situ. Cuma beliau punya cara yang unik. Meskipun cara ini cara ini cara yang khas tiap orang satu dengan yang lainnya, yaitu kadang-kadang kalau mengingatkan kita nggak hafal itu, kita diingatkan dengan dengan ketukan atau dengan hentakan tertentu supaya tahu kalau kita salah. Nah, ayat itu sudah lama, sejak tahun 87, tapi alhamdulillah masih tersimpan sampai sekarang. Itu namanya mengukir di atas batu. Jadi kalau masih usia seperti sekarang ini, sering-seringlah menanamkan sesuatu, dan yang paling penting adalah sering-sering ditanamkan itu dengan cara diulang-ulang. Maka nggak perlu khawatir kalau gini, misalnya saya kalau ngulang lebih lama dari yang lain, ya nggak apa-apa, memang tiap orang bisa beda-beda. Dulu ketika pertama kali ke Madinah, karena dulu waktu sebelum ke Madinah kalau menghafal Quran cukup 40 kali. Ternyata baca biografinya salah seorang syekh, kalau beliau mengulangnya 100 kali. Kan merasa, wah lebih hebat ya, saya 100 kali, kita cuma 40 kali. Ternyata apa? Ternyata justru yang 100 kali itu lebih kuat tertanam ketimbang yang cuma 40 kali. Karena intinya apa? Sering mengulang. Ya, itu yang ke berapa? 5. Yang ke-6. Ya, yang ke-6 malas dalam thalabul ilmi. Nah, malas ini bisa bentuknya misalnya tidak mau sibuk dengan ilmu, tapi lebih tertarik sibuk dengan yang lain. Misalnya yang lain itu apa? Sibuk dengan yang lain, misalnya sibuk dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di zaman sekarang.
dianggap itu lebih menarik ketimbang belajar. Nah, ini pesan untuk para santri, tentu ini juga berlaku untuk para musyrif, ustadz, ustadzah, bahwa jangan sampai kita disibukkan dengan apa yang ada di luar sekarang dan ramai dibicarakan, lalu kita jadi sibuk di sana. Yang viral itu nggak bertahan lama. Sekarang orang viral membicarakan tentang anak kecil yang nyemplung ke sumur di Maroko itu, Royan, 62 meter, terus kemudian ketahuan anak itu ternyata masih hidup di kedalaman 32 meter. Dan sekarang tim lagi bekerja keras turun langsung untuk menyelamatkan anak itu. Viral. Dan banyak yang berkomentar tentang itu. Sekarang kalau antum nggak tahu kan nggak apa-apa tuh. Artinya nggak tahu kejadian itu. Kan nggak apa-apa. Karena apa? Karena di dunia ini yang viral banyak. Yang viral banyak sekali. Viral yang berhubungan dengan makanan, viral yang berhubungan dengan pakaian, viral yang berhubungan dengan alas kaki, viral yang berhubungan dengan macam-macam. Terus kita mau ikuti yang mana? Sementara yang viral ada yang bisa tiap hari atau tiap 2 hari atau tiap pekan ganti. Terus mau ikuti yang mana? Akhirnya apa? Nah, ini penyakitnya dan ini penghalang dalam thalabul ilmi. Kita sibuk memperhatikan itu, biasanya akhirnya keilmu menjadi lemah. Makanya kalau ingin kuat, sudah sekarang fokuskan sibuk dengan ilmu. Kalau yang begitu nggak tahu pun nggak apa-apa. Sekarang tanya, itu ada apa sih? Ini begini, ini yang viral, masa nggak tahu? Oh, nggak tahu. Ya, biasa aja, nggak apa-apa, nggak tahu. Karena apa? Karena kita memang nggak ada kewajiban harus tahu, ya kan? Sebab apa? Tiap hari ada yang viral. Tiap hari ada yang viral. Yang viral apa? Sempat yang viral tentang vaksin, viral. Viral anggota DPR yang mencuri uang rakyat sekian triliun, viral. Kemudian ada menteri yang terlibat kasus korupsi dan nggak pernah diciduk oleh polisian, viral. Kemudian apalagi viral terus, akhirnya kita mau baca yang mana nih? Tiap hari viral terus, baca lagi dan nanti ada trending, ya ada yang lebih tren 5 yang teratas isunya tentang. Nah, kalau kita ngikutin itu terus, tiap hari ada yang baru dan kita capek. Sementara apa? Sementara kita ini sedang belajar. Maka ini yang dimaksudkan di poin ke-6 ini, jangan sampai sibuk dengan hal-hal seperti ini malah nggak sibuk dengan ilmunya. Kita sedang sibuk dengan Quran, kita sedang sibuk belajar bahasa Arab, kita sedang sibuk, nah fokus ke situ aja. Karena apa? Belajar bahasa Arab itu, ini kalau kita bicara bahasa Arab, belajar bahasa Arab itu sebetulnya tidak membutuhkan waktu lama kalau kita serius. Tapi karena kurang serius jadi lama. Dulu tahun 93 pertama kali berangkat ke Madinah. Tahun 94 ketemu dengan teman satu kelas berasal dari Inggris. Nah, dia ketika ngobrol-ngobrol kenalan, dia bilang, saya baru belajar bahasa Arab 6 bulan yang lalu. Terus ditanya, antum? Saya bilang 6 tahun yang lalu. Bayangkan, 6 tahun, ini 6 bulan. Ternyata apa? Pada saat berbahasa Arab, dia kemampuannya bagus. Kok bisa ini 6 bulan, ini 6 tahun? Kok yang 6 bulan kualitasnya kok sama dengan yang 6 tahun? Jangan-jangan yang 6 tahun enggak serius, enggak becus belajarnya. Lah 6 tahun kok masih bahasa Arabnya, baca kitab tuh masih buka kamus, ngobrol nggak lancar. Sementara ini yang 6 bulan setara dengan yang 6 tahun. Nah, berarti masalahnya bukan lama dan sebentarnya, serius enggak? Ini kok bisa 6 bulan? Terus yang lebih menyakitkan lagi begini, pada saat ujian. Nah, pas ujian ini untuk ngetes kemampuan, pada saat ujian, dan ujiannya ujian materi-materi bahasa. Sama-sama mumtaz, tapi begitu lihat rankingnya dia di atasnya kita.
Ini yang 6 bulan mengalahkan yang 6 tahun. Ini yang 6 bulan. Berarti masalahnya apa? Ini serius, ini kurang serius. Nah, berarti 6 bulan sudah terbukti bisa. Dan ini berada di mana? Berada di negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Kemudian bahasanya tidak banyak kata serapan dari bahasa Arab seperti Indonesia. Kalau orang Indonesia kan bahasa Arab sebetulnya lebih menunjang karena banyak kosakata dari bahasa Arab. Nah, kursi. Ini bahasa Arabnya kursi. Bahasa Indonesianya kursi. Udah langsung jadi kan? Jadi kita nggak perlu menghafal. Coba bahasa Inggrisnya. Ini kan bukan kursi loh bahasa Inggris. Nah, kan bahasa Inggris kan gitu. Bahasa Inggrisnya nggak sama, jadi dia harus belajar bahasa Inggrisnya menyesuaikan dari bahasa Inggris ke bahasa Arab. Kita nggak usah pakai menyesuaikan, langsung kursi. Nah, beberapa kata kita tinggal menyesuaikan pengucapannya. Misalnya rakyat, bahasa Arabnya ra'iyah. Ya, terus kemudian musyawarah kalau bahasa Arabnya sama. Dewan, bahasa Arabnya diwan. Majlis banyak itu. Jadi kosakata ternyata apa? Ratusan kosakata dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Kita nggak sulit. Nah, itu tadi. Jadi ini kembali ke sini. Yang keenam apa? Yang keenam, jangan disibukkan dengan hal-hal yang lain yang bisa membuat kita tidak fokus ke belajar. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh, bahasa Indonesianya sok suci. Tazkiyatun nafs itu bisa punya beberapa makna. Bisa maknanya adalah merasa bahwa dirinya bersih, dirinya sudah baik, dirinya sudah suci. Merasa bahwa nggak perlu seperti yang dilakukan oleh orang lain, karena merasa sudah pinter, merasa sudah baik, merasa sudah hebat, perasaan ini yang bisa merusak kita dalam belajar. Tapi kalau kita ingat firman Allah Ta'ala, wala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa bahwa kalian sudah suci, sudah bersih, maka kita merasa bahwa ternyata kita masih perlu banyak belajar. Sekarang gini, kita belajar ikhlas saja itu perlu belajar, sabar perlu belajar, jujur perlu belajar, amanah perlu belajar, dan belajarnya bisa panjang. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari. Adamul amali bil ilmi, tidak mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Salah satu cara cepat untuk belajar dengan baik adalah ilmu yang sudah dipelajari diamalkan. Contohnya gini, ini pernah dicontohkan dan disarankan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Contohnya misalnya gini, kita sudah belajar rukun sholat. Kalau sudah belajar rukun sholat, lalu coba praktekkan rukun sholat itu apa? Nah, kemudian coba berdiri. Takbiratul ihram itu masuk rukun sholat nggak ya? Oh iya, masuk rukun sholat. Terus apa lagi? Jadi dipraktekkan. Jadi pada saat mempraktekkan itu membayangkan ini rukun sholat. Ya. Terus kemudian apa lagi? Al-Fatihah rukun sholat. Ya. Terus apa lagi? Nah, jadi akhirnya pada saat dipraktekkan kita jadi tahu ini rukun sholat, kemudian rukun sholat. Jadi akhirnya jadi cepat hafal. Jadi maksudnya bukan cuma pas belajar ini gini. Maksudnya bukan pas belajar menghafal rukun sholat yang pertama, yang kedua, Fatihah, 3, 4. Jadi itu juga dipelajari. Tapi coba lu dipraktekkan. Kalau dipraktekkan lebih berkesan. Karena nanti apa? Kalau itu kita mengatakan ini rukun sholat, kalau lupa ditinggalkan berarti apa? Batal. Berarti kan batal. Nah, ini maksudnya kalau kita hafal berarti sebentar tadi nggak ngerjakan rukun, oh berarti batal.
berarti kurang 1 rakaat, karena rakaat tersebut batal, nggak ada salah satu rukunnya. Nah, itu yang ke-8, tidak mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ini kata Imam Az-Zahabi, beliau bilang begini, beliau bicara tentang zamannya. Imam Az-Zahabi itu hidupnya di tahun 700-an, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sezaman dengan Imam Ibnu Qayyim, sezaman dengan Imam Ibnu Katsir, sezaman dengan Imam Al-Mizzi dan beberapa ulama lainnya. Nah, beliau mengatakan, beliau berbicara tentang zamannya. Wa ammal yauma, adapun sekarang, fama baqiya minal ulumil qalilati illal qalil. Ilmu yang masih tersisa dari ilmu yang banyak tadi, ilmu yang sudah tinggal sedikit ini, yang tersisa cuma tinggal sedikit. Fi unasin qalil, pada beberapa gelintir orang, hanya pada beberapa orang yang jumlahnya cuma sedikit. Ma aqalla may ya'malu minhum bidzalikal qalil. Nah, yang lebih sedikit lagi yang ngamalkan. Jadi ilmu yang begitu luas, yang tersisa di zaman kita sekarang cuma tinggal sedikit. Dari ilmu yang tinggal sedikit itu, yang mengetahui cuma tinggal sedikit, yang sudah tinggal sedikit tadi yang mengamalkan lebih sedikit lagi. Lalu beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu zamannya Imam Az-Zahabi. Kalau beliau hidup di zaman sekarang, mungkin beliau tambah pusing gitu. Tambah sedikit dan betul-betul sedikit, sangat sedikit sekali. Jadi itu sangat sedikit, sampai Anda pernah dengar obrolan dari salah seorang anggota MUI Pusat. Beliau sampaikan bahwa di MUI Pusat itu yang betul-betul ulama, ya ulama tenanan gitu, jumlahnya nggak banyak. Dan itu diakui pada saat ngobrol, bukan cuma oleh 1-2 orang, tapi beberapa orang. Ini artinya apa? Artinya memang betul-betul semakin menurun ya. Karena apa? Ada beberapa ulama yang mumpuni terus kemudian wafat. Kan kita semua tahu ya, banyak yang wafat dari para ulama, termasuk di tahun 2021 yang lalu. Termasuk juga di MUI daerah, artinya di tingkat provinsi maupun di tingkat kota, yang masih ada cuma tinggal sedikit. Yang betul-betul mumpuni dan menguasainya. Tambah lagi yang mengamalkan lebih sedikit lagi. Dia yang ngerti ilmunya juga sudah sedikit, yang mengamalkannya lebih sedikit lagi. Nah, berikutnya yang ke berapa? Ke-9. Yang ke-9 adalah putus asa. Salah satu penghalang dalam menuntut ilmu adalah putus asa. Putus asa itu apa? Misalnya gini, begitu mau menghafal, terus merasa kayaknya susah menghafal begini, nggak bisa. Belum apa-apa sudah merasa dirinya nggak bisa. Wah, kayaknya susah nih. Sama Ustaz diminta sehari menghafal berapa mufradat sehari? Berapa? 3 itu bisa nggak dihafal? Sangat bisa kan? Tapi nanti kalau sudah jalan merasa susah. Sebenarnya masih bisa, masih dalam batas yang wajar, sehari 3. Dan diulang-ulangnya bisa berulang-ulang sejak pagi, siang, sore, malam, dan itu berulang-ulang sampai dengan menjelang tidur, sehingga cepat hafal. Nah, yang sedikit tadi bisa jadi pada sebagian kita merasa sudah nggak siap, nggak bisa. Nah, putus asa inilah yang menyebabkan akhirnya susah untuk bisa menghafal atau untuk bisa belajar. Ini ada pesan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lain. Tapi kita ambilkan yang sederhana begitu. Untuk bisa jadi penyemangat kita dalam belajar. Sekarang silakan cari ulama-ulama hebat di dunia. Mau imam 4 mazhab misalnya. Ada sejak Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.
dan dibiasakan cara menyebutkannya yang betul gitu ya. Berikut urutannya. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jangan menyebutkannya dengan Imam Hanafi. Itu menunjukkan cara penyebutan yang salah. Imamnya namanya Abu Hanifah, madhabnya madhab Hanafi. Sama juga dengan Imam Malik, madhabnya Maliki. Imam Syafi'i ini yang sama, imamnya Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Lalu Imam Ahmad, madhabnya Ahmadi, gitu ya, Hambali, ya. Madhabnya Hambali. Nah, bedakan antara nama imamnya dengan nama madhabnya. Jadi bukan Imam Hanafi, tapi Imam Abu Hanifah. Mazhabnya. Coba lihat imam 4 mazhab ini. Atau imam-imam yang kita kenal dengan penulis 6 kitab hadis, yang Kutubus Sittah. Nah, Kutubus Sittah juga kalau bisa urutkan berdasarkan tingkatan kualitas kitabnya. Pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Abu Dawud, yang keempat Imam Tirmidzi, yang kelima Imam Nasai, dan yang keenam Imam Ibnu Majah. 6 imam ini, 4 imam madhab, ditambah lagi dengan imam misalnya dalam bidang tafsir, dalam bidang sejarah, itu semuanya sama dengan kita. Dari sisi apa? Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian. Allah mengeluarkan Imam Syafi'i pada saat dilahirkan sama dengan kita. Sama-sama nggak ngerti apa-apa. Imam Syafi'i itu waktu lahir nggak bisa apa-apa, sama seperti kita. Artinya jangan tanya baca Quran, ngomong aja susah ya. Karena bayi yang belum bisa bicara, sama kan gitu. Tapi kok bisa Imam Syafi'i sehebat itu? Nah, berarti kalau sama startnya, mulainya, yang membedakan apa? Kesungguhan dalam belajarnya. Loh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan antum kalau pengetahuan Qur'annya itu lebih bagus antum dari sisi mulai mengetahuinya. Abu Bakar As-Siddiq baru kenal Islam dan masuk Islam usia berapa? 38 tahun. Antum sebelum usia itu bukan cuma sudah Islam, ada yang sudah sampai hafalnya, ada yang sudah hafal juz Ammah, juz 29. Abu Bakar belum hafal itu. Nah, memang Qur'annya juga belum sampai, belum turun. Tapi coba lihat, Abu Bakar baru belajar di usia 38 tahun dan terus bisa hafal Qur'an. Nah, kalau Abu Bakar bisa, kita nggak bisa. Kadang-kadang beralasan. Nah, kalau alasan ini, alasannya apa? Susah menghafalnya, sudah tua, sudah usianya begini. Nah, Abu Bakar usianya mulai 38 tahun baru mulai ngapal Quran. Umar bin Khattab juga sudah berumur, jadi bukan sejak anak-anak masuk Islam. Utsman bin Affan juga sama, tapi bisa ngapal Quran. Lah kalau beliau bisa, kenapa kita nggak bisa? Dia ke-9. Jadi yang ke-9 ini usahakan jangan cepat putus asa ketika menghadapi kesulitan belajar. Yang ke-10. Yang ke-10 itu dalam bahasa Arabnya taswif, berandai-andai atau menunda-nunda pekerjaan dan mengatakan nanti aja. Aneh, saya ubah ya. Jadi gini aja. Jadi menunda pekerjaan dan mengatakan nanti. Menunda pekerjaan, menunda belajar, menunda membaca, menunda menghafal, dan mengatakan apa? Nanti. Ya nanti seandainya kalau saya sudah luang, saya kerjakan. Jadi menunda sampai apa? Sampai merasa kalau sudah luang baru akan dikerjakan. Padahal nanti juga nggak luang juga. Besok juga nggak luang juga. Terus kapan? Nah,
Ini termasuk penyakit dalam thalabul ilmi. Jadi jangan dibiarkan, jangan dibiasakan menunda kemudian nanti sampai berlarut-larut. Sampai kapan? Entah nanti, besok, lusa. Enggak. Kalau bisa sekarang, sekarang. Dan jangan dibiasakan menunda pekerjaan sampai ke nanti atau besok. Jadi jangan menggunakan istilah nanti atau insya Allah kalau sudah ada waktu luang akan ya, akan mengerjakan ini dan itu. Nah, ada banyak kisah para ulama dulu mengisi waktunya penuh dengan kesibukan. Sampai-sampai di sini ada Imam Abdullah bin Imam Ahmad. Abdullah bin Imam Ahmad ini putranya Imam Ahmad. Sebagian ulama mengatakan bahwa wallahi ma ra'aituhu illa mutabassiman au qari'an au mutali'an. Yang saya lihat dari beliau kalau ketemu itu cuma 3. Kalau nggak ketemu, pas ketemu tuh senyum. Yang kedua sedang membaca atau sedang mutola'ah, sedang buka-buka, kemudian sedang cari lagi ke buku yang lain, terus kemudian kadang lebih bercatatan, nulis, kemudian buka lagi. Kegiatannya selalu sibuk dengan ilmu. Jadi nggak menunda ke waktu yang lain. Kemudian kalau Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau kemana-mana biasa bawa buku, kemana-mana bawa kitab. Ternyata pengaruhnya luar biasa. Kalau kemana-mana kita bawa kitab, nanti kalau ada waktu kosong tergoda untuk buka lagi, meskipun cuma sebentar. Di awal yang belum terbiasa, mungkin pada saat buka belum langsung, pada saat bawa belum langsung buka. Tapi nanti kalau selama beberapa waktu, nanti lama-kelamaan jadi mulai terbiasa buka lagi. Kenapa? Karena merasa risih. Masa sudah bawa buku nggak dibuka? Dan nanti silakan bisa coba dipraktekkan. Kalau kemana-mana dibiasakan bawa buku, bawa alat tulis atau buku catatan atau buku apa saja yang dibaca, nanti kita lama-kelamaan jadi ingin membuka lagi, membaca lagi, buka lagi dan baca lagi. Ya. Nah, itu 10 hal yang bisa menghambat kita atau mengganggu kita dalam thalabul ilmi. Kita berharap mudah-mudahan para santri sudah mulai bisa mengatur jadwalnya. Kita usahakan jangan banyak waktu yang terlewatkan, tersia-siakan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ada waktu belajar, ada waktu bisa buka, ada waktu bisa baca, ada waktu bisa mengulang hafalan. Kalau misalnya gini, kita hafalnya cuma beberapa surat, hafal yang mutqin, ya udah diulang aja itu. Nanti supaya pada saat kita buka mushaf, kita meluangkan waktunya untuk bagian hafalan yang belum mutqin. Sekarang kalau kita sudah selesai, misalnya juz 30 sudah selesai, dan alhamdulillah juz 30 sudah kuat semua hafalannya, ya pada saat sambil jalan, pada saat sambil berdiri, sambil nunggu, itu yang dibaca. Nanti kalau pada saat waktu luang, bukanya ke juz 29, sehingga juz 30 nggak perlu diulang lagi. Karena apa? Sudah sering dibuka atau sering dibaca. Pada saat apa? Pada saat di perjalanan ke tempat yang lain. Nah, kalau pada saat di tempat di mana kita bisa duduk membuka mushaf, kita buka yang sudah mulai agak lupa atau nggak kuat hafalannya. Nah, ini berkaitan dengan beberapa penghalang dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita untuk kita pelajari, kita pahami, kemudian kita berhati-hati jangan sampai itu menjadi gangguan dalam kegiatan-kegiatan kita. Demikian
untuk materi yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan untuk dua penanya. Silakan untuk Iwan dan Ahmad. Iwan silakan untuk angkat tangan dan untuk Ahmad saya tulis di kertas dan dioper ke depan. Mal farqu baina su'al wa su'al? Hal ta'rifuna su'al? Jadi kan ada su'al, ada su'al. Bedanya apa? Kalau su'al artinya apa? Soal, pertanyaan. Kalau su'al, watuk ya, batuk ya. Ya. Jadi kalau misalnya hal hendakum min su'al adalah su'al, berarti yang batuk siapa ini? Nah, silakan. Nah. Iya. bukan inti dari materi tapi sampaian tadi maksudnya ilmu itu tawar ilmu itu tawar ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Banyak terjadi mungkin dari zaman dulu saja, kalau sekarang banyak adanya tes privat. Nah, kalau kita melihat filosofi ilmu dan keberkahan ilmu, bahwasanya ilmu itu perlu adanya perjuangan, yaitu dengan mendatangi majelis ilmu. Maka bagaimana dengan privat yang mengundang guru untuk mengajarkan satu atau dua orang di rumah-rumah berulang. Iya, hal ini dibolehkan dan ini pernah ada contohnya di zaman ulama-ulama dulu, bahkan di zamannya Bani Saljuk. Bani Saljuk itu atau Daulah Saljukiyah itu kerajaan atau daulah sesudah Bani Abbasiyah. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Bani Saljuk, lalu Bani Mamluk, baru kemudian Khilafah Utsmaniyah. Di zaman Bani Saljuk itu salah seorang khalifahnya itu bikin kutab khusus untuk anak-anak yatim juga yang tidak mampu. Bahkan di salah satu buku itu disebutkan kutab khusus untuk anak-anak yatim, anak-anak tentara, kemudian anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang tidak mampu memasukkan anaknya ke kutab yang umum atau tidak bisa menghadirkan muadzib ke rumahnya. Di situ disebutkan tidak bisa menghadirkan muadzib ke rumahnya. Berarti dari dulu sudah ada yang dengan menghadirkan muadzib khusus datang ke rumahnya. Itu kan berarti privat ya. Kalau didatangkan khusus ke rumahnya kan berarti hanya untuk rumahnya, untuk keluarganya, bukan untuk yang lain. Dan kadang-kadang memang hanya untuk mengajari satu orang. Nah, bedanya kalau dulu kalau yang muadzib ini ngajarinya bukan cuma ilmu, tapi ngajar juga adab. Ngajar juga adab.
Bahkan justru adab itu yang diajarkan di awal sebelum ilmu. Nah itu berkaitan dengan menghadirkan mengajar privat ya. Dan kalau dari sisi bolehnya insya Allah boleh ya. Tentu juga hal itu kadang-kadang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Jadi misalnya sekarang ada yang ingin belajar lebih karena belajar yang sekarang ini sudah ada dirasa nggak cukup atau belum bisa ngikuti pelajaran yang sudah ada. Misalnya gini, ketika belajar Quran tapi kok masih belum bisa, akhirnya menghadirkan ustadz ngajar Quran. Nah itu juga dibolehkan karena memang belum bisa. Nah, sementara kalau mengikuti yang lain di kelas, yang lain sudah bisa, bahkan sudah ada yang sangat lancar, dia belum bisa. Menghadirkan guru untuk datang ke rumah khusus untuk itu, insya Allah tidak mengapa, dibolehkan. Dan itu tidak bertentangan dengan ungkapan tadi al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Dan sama juga dengan ketika Imam Syafi'i ngajari muridnya Ar-Rabi yang ketika di majelis diajari belum paham, terus kemudian akhirnya apa? Diajari sendiri kan diajari sendiri. Imam Syafi'i ngajari khusus untuk satu muridnya ini. Nah ini menunjukkan bahwa ada yang namanya belajar seperti, dan yang datang Imam Syafi'i kan gitu. Imam Syafi'i yang datang kepada muridnya, dan bukan muridnya yang datang kepada gurunya. Ya begitu terkait hal tersebut. Jadi itu gak bertentangan dengan ilmu yu'ta wa la ya'ti. Termasuk misalnya sekarang ilmu yu'ta wa la ya'ti itu, ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Kita di rumah aja terus bisa ikut belajar pada ustadz. Caranya gimana? Online. Gitu. Sekarang yang hadir di tempat ini ada yang datang dari tempat yang jauh, tapi ada juga yang ngikuti lewat Facebook, ikut di rumahnya, ikut menyimak. Ada yang mungkin ikut menyimak sambil beraktivitas yang lain. Tadi pagi itu Anda pada saat mengisi, terus kemudian setelah selesai Anda sapa, gimana? Oh ya, apa sebentar ini agak terlambat. Ini tadi nyambi nyuci piring katanya. Wah luar biasa itu. Anda ngisi serius di atas meja dan kemudian sambil pegang kitab, yang dengarkan sambil nyuci piring. Nah, artinya mendengarkan tapi sambil nyuci piring, dan jujur dan menyampaikan ketika sudah selesai majelisnya itu, nih maaf Ustaz, tadi sambil nyuci piring. Artinya mendengarkan sambil nyuci piring, mendengarkan sambil beraktivitas yang lain. Nah itu aktivitasnya yang bersangkutan di rumah, dan di rumahnya bahkan bukan cuma di rumah dengan posisi seperti sekarang kita duduk di atas meja ngambil bawa catatan ya, di rumah tapi sambil ada yang sambil rebahan ya, sambil leyeh-leyeh, kemudian selonjor, sambil macam-macam lah posisinya. Tapi kita yang belajar kepada Syekh lewat YouTube misalnya, artinya kita dengarkan ceramahnya, kemudian kita simak, karena ada yang bukunya sudah kita punya, sudah kita miliki, kemudian kita tinggal menyimak materinya. Ini juga bagian dari thalabul ilmi yang para ulama sekarang membenarkan dan tidak masalah. Karena memang ini kemudahan yang Allah berikan pada kita yang kita manfaatkan, dan ungkapan ilmu yu'ta wa la ya'ti itu bukan berarti tidak boleh gurunya yang datang kita atau gurunya yang kita datangkan. Termasuk misalnya pada pertemuan bulan lalu kita menghadirkan ke sini syekhnya. Antum cuma enak dari kamar cuma jalan beberapa meter, syekhnya jarak jauh. Anda sempat kaget ketika syekh itu waktu bulan lalu datang ke sini. Antanya, Syekh antum naik apa sih ke Jogja? Naik mobil. Terus yang nyupir siapa? Anak sendiri. Luar biasa. Bayangkan Syekh menempuh perjalanan lebih dari 500 km. Antum di sini cuma dari asrama ke sini cuma berapa meter sih? Ya nggak sampai 50 meter. Jadi itu
betul-betul kita yang didatangi dan syekhnya yang mendatangi kita, meluangkan waktu di tengah-tengah rangkaian kegiatan beliau selama di Jogja. Begitu, Allah alam. Yang pertama, kadang-kadang kita yang belajar ini ada perasaan kan ini tidak bisa bisa atau yang kedua ini juga untuk dan ini tidak sedikit proses itu. Nah ini gimana? Iya, nah ini pertanyaan bagus. Jadi antum perlu belajar. Tentu antum maksudnya bukan ke penanya, tapi kita semua perlu belajar yang namanya itqan. Mutqin itu ada yang berhubungan dengan hafalan, ada yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman. Ada yang berhubungan dengan Quran, berhubungan dengan hadis, dan berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, untuk bisa itqan, kalau orangnya namanya mutqin, itu kuncinya adalah dengan banyak mengulang. Dan mengulangnya berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Kalau untuk Quran, tentu yang paling bagus adalah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ilmu itu, Quran itu sifatnya asyaddu tafallutan, mudah apa? Kabur, ya. Mudah kabur, mudah lepas. Quran itu mudah lepas, itu sifatnya, dan itu jelas hadisnya. Jadi kita harus pahami sifatnya itu tadi. Dan bahasanya nggak tanggung-tanggung, itu asyaddu, itu kan ngeri sekali. Kalau syadid kan udah berat itu. Tapi asyaddu tafallutan berarti ya memang mudah kabur, mudah lepas, procet gitu apa. Jadi sifatnya begitu. Maka gimana caranya? Perlu sering diulang. Dan diulang. Kalau ingin kuat ilmunya, kuncinya adalah dengan cara apa? Sering-sering diulang. Kalau ingin kuat. Nah, itu yang pertama, pemahaman kita tentang itqan harus disamakan. Yang kedua, yang harus kita pahami, jadi yang pertama berhubungan dengan itqan, yang kedua contoh-contoh para ulama yang mempraktekkan mereka menjaga ilmunya sampai itqan. Ulama terdahulu maupun ulama di zaman sekarang. Ada seorang imam ketika ditanya berapa kali mengkhatamkan Al-Quran, dijawab 18.000 kali. 18.000. Gimana caranya? Coba antum ngitung 18.000 dibagi apa? Dibagi 50 tahun itu berapa nih? Mungkin ada yang sekalian ngitung. 18.000 dibagi 50 tahun. Artinya kalau itu sebenarnya usia beliau 60, nggak dihitung masa sebelum balik dan atau mumayyiz dan yang lainnya nggak dihitung. Berapa? 300. Ya, 300. Ya, 300. Jadi setahun yang 300 sekian hari itu khatam 300 kali. Ya. Berarti hampir tiap hari, ya mungkin kalau nggak 30 juz lah sehari, 28 juz lah atau 27 gitu ya, atau 25 lah turunkan begitu. Sehari 25 juz, itu gimana ceritanya nih? Ini nggak ngapa-ngapain pun, nggak tidur, nggak makan, itu bertahun-tahun. Itu kalau kita ngitung tiap hari begitu 50 tahun gitu. Nah, pernah ada syekh yang datang ke Jogja. Ini tahun berapa ya syekh? Waktu kita punya program menghafal Quran 40 hari itu. Waktu ada syekh dari Sudan yang kita Syekh Karamallah 2012. 2014. Oh 2013. Ya. Nah, saat itu katanya sama Syekh Karamallah, Syekh, antum sudah pernah murojaah hafalan Quran itu berapa kali?
Tanya sama beliau bilang 1000 kali. 1000 kali. Jadi 1000 itu beliau mengulang setelah hafal. Setelah hafal 30 juz, beliau pernah mengulang hafalannya lengkap 30 juz sebanyak 1000 kali. Umurnya waktu itu kalau nggak salah beliau baru 23 atau 24 di tahun itu. Karena tanya berapa umur antum sih? Karena lihat masih muda ya. Ya waktu itu kalau nggak salah 23. Coba antum hitung ya. Kalau umurnya 23 sudah murojaah Quran sebanyak 1000 kali. Itu jangan dihitung usia 5 tahun balita, jangan dihitung ya, biar gampang hitungnya ya. Agak gampangnya mulai usia 10 tahun lah gitu, biar enak. Berapa itu kalau 1000 dibagi 13 tahun misalnya berapa? 27 77 kali per tahun. Ya, nanti antum tinggal ngitung 350 hari dibagi 77. Nah, akan keluar angka sehari berapa juz. Nah, berapa? Enggak gini. Jadi kan itu kan 77 kali per tahun ya. Kalau per bulan berapa aja? 6 kali. Sebulan 6 kali. Nah, itu berarti bisa langsung ketahuan. Berarti kalau setengah bulan 2 kali. 15 hari ya. Berarti 7 hari sekali ya. Oh, berarti Masya Allah ya. Seminggu sekali khatam ya. Dan itu kata beliau, itu yang khatam modelnya beliau murojaah hafalan. Nah, ketika anak cerita kayak gitu, Masya Allah, kita yang waktu itu mendampingi, pas ngobrol itu anak tanyanya di Jalan Kaliurang deh. Terus beliau bilang gini, oh tapi guru anak lebih banyak lagi, 5.000 kali. 5.000. Wah, ini ngitungnya luar biasa, 5.000 ya. Nah, kalau antum senang dan sering dengar cerita-cerita begitu, antum akan merasa bahwa hafalan yang antum miliki itu ya gak ada apa-apanya gitu. Meskipun antum merasa sudah lancar dan kalau yang dengan yang 1000 kali lah, nggak usah yang 5.000 kali itu, kan lancar sekali. Karena sudah ini 1000 kali itu bukan 1000 kali membaca Al-Quran, bukan 1000 kali. Dan pertanyaannya spesifik. Pertanyaannya waktu itu kepada beliau, berapa kali antum murojaah hafalan Quran ba'dal hifdz, sesudah hafal lengkap 30 juz. Nah, beliau waktu itu menyebutkan 1000. Ya, itu 1000 di usia 23 tahun. Gurunya 5.000. Kalau nggak salah gurunya itu usianya waktu itu 40 sekian, belum sampai 50. Itu 5.000. Ya. Nah, nanti tinggal ngitung. Nah, cerita-cerita seperti itu akan membuat kita merasa bahwa kalau kita sudah merasa hafal, ya ternyata ya belum apa-apa. Makanya kalau beliau mengimami sholat, kayak kita dapati ada beberapa imam itu kalau mengimami sholat 1 Ramadan penuh, ngimami setiap malam 1 juz, nggak pernah keliru. Ya karena memang begitu. Karena mengulangnya berkali-kali sudah seperti Al-Fatihah. Sudah seperti Al-Fatihah kan, dipelancarkan. Dan itu mengulang bukan membaca dari mushaf, bukan. Murojaah hafal. Setelah hafal. Nah, yang seperti itu kalau ilmunya sudah sangat kokoh, nah ini ilmunya sudah sangat kokoh, yang seperti inilah yang sebetulnya ilmunya akan betul-betul punya akar yang kuat, pondasi yang kuat. Pada saat membahas berbagai hal sudah kokoh di situ. Sekarang kenapa orang kalau membahas beberapa persoalan nggak terlalu mendalam? Karena apa? Pondasinya nggak kokoh. Usul fikih nggak kokoh, mustalah hadis nggak kokoh, lalu akidah juga nggak.
fikih, dan ilmu-ilmu yang lain. Cuma karena pernah belajar aja. Ketika baca biografinya Imam Ibnu Katsir, ternyata beliau mengkhatamkan Sahih Bukhari bukan 10-20 kali. Ada seorang imam dibaca di biografinya, beliau mengkhatamkan Sahih Muslim 50 kali. Bayangkan Sahih Muslim dibaca 50 kali dari awal sampai akhir. Sahih Bukhari sekian puluh kali, Sunan Abi Daud sekian puluh kali. Ya pantas saja pada saat menjelaskan hadis tuh, hadis keluar dengan enak aja gitu, keluarnya enteng gitu. Karena apa? Ya karena sudah sering lewat. Dan itu sama persis dengan begini. Antum yang jihad aslinya mana jihad? Asli Jogja apa asli? Hah? Jogja ya. Jalan yang sering dilewati selain dari rumah ke MI Al-Wahdah kemana lagi? Jalan yang sering dilewati kemana lagi? Kalau dari rumah sampai sini apa jalannya? Itu lewat ring road apa lewat selain ring road? Lewat ring road? Enggak. Tamanan. Mana? Lewat mana? Jalan Magelang. Nah ya. Nah gini. Kalau orang sering lewat di satu jalan dan itu berulang-ulang, itu sama seperti kalau sering murojaah tadi. Dia sampai hafal. Termasuk kalau jalannya ada yang lubang, dia sampai hafal. Jalan yang kalau pas jalan tuh karena belum diperbaiki, sejak kemarin belum diperbaiki, jadi dia hafal. Kalau jalannya lubang dia tahu. Karena apa? Sering lewat. Kalau antum yang dari sini, ya pasti kan antum kalau udah sampai ujung sana, sampai ujung jalan, kan sering. Karena saking seringnya, antum hafal. Atau apa? Jalan yang agak rata, kalau kemudian jalannya kemudian agak berlubang, jalannya agak belok sedikit, itu hafal sekali. Karena apa? Sering. Nah, murojaah itu kira-kira seperti itu. Tapi kalau antum masuk jalan baru, meskipun antum biasa berkendaraan, pada saat lewat jalan itu, ya antum juga lihat-lihat, ini masih jauh apa enggak ya? Terus ini jalannya berlubang apa enggak ya? Kalau lewat malam-malam, pasti antum lebih hati-hati. Karena apa? Enggak kenal medannya. Nah, kira-kira ilmu itu seperti itu. Kalau sudah sering, antum bisa dengan sangat cepat dan lancar. Kenapa ada orang membahas bahasan fikih kok lancar sekali? Kita waktu menghadirkan Syekh Labib, pas membahas fikih itu kok enak sekali, kayak fikih itu ya sudah langsung aja beliau jelaskan tuh keluar semua fikih mazhab Syafi'i. Ya karena memang belajarnya beliau dari dulu begitu. Dan beliau mengulang pelajaran ini, pelajaran itu, kitab ini, kitab itu. Bayangkan Matan Abi Suja yang pernah beliau pelajari sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, lebih dari 20 tahun yang lalu, masih juga beliau buka lagi. Dan sekarang ini, hari-hari ini, kita bisa lihat di channelnya beliau sedang memposting syarah Matan Abi Suja. Karena apa? Karena beliau ngajar lagi, udah belajar, ngajar lagi, belajar, ngajar lagi, dan khatam. Matan Abi Suja-nya khatam, Safinatul Najahnya khatam, Al-Yaqutun Nafis khatam, ini khatam. Jadi akhirnya pada saat membahas fikih enak aja gitu, membahasnya dengan sangat mudah. Kenapa? Karena sudah sering tadi, seperti orang jalan. Jadi murojaah itu seperti kalau antum lewat di jalan, sering lewat, jadi lama-lama hafal. Sampai antum warung tuh antum hafal gitu. Bahkan sampai mungkin tutupnya itu, kalau warungnya tutup, itu penutupnya warna apa itu sampai hafal gitu. Coba bayangkan kalau antum gunakan menghafal itu untuk menghafal ilmu, bukan menghafal warung gitu, dan menghafal jalan gitu. Kan luar biasa, sampai yang kecil-kecil pun dihafal. Ya, begitu. Jadi kepentingannya sebetulnya supaya ilmu itu melekat kuat dan mudah untuk kita gunakan. Demikian yang kita bisa bahas pada kesempatan di siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.